Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspiring Method S di edisi 19 Agustus tahun 2023. Ada saya Andi Setiano. Ada saya Fitria. Saya Laila. Dan saya Taufi. Oke, di suasana kemerdekaan ya. Iya dong. 78 tahun. Cukup sepuh juga udah nih negara kita ya. Wah, iya, sepuh banget. Apa sih makna atau arti kemerdekaan ini bagi pemuda ya? Kalian masih pemuda nggak? Pemuda dong, Masih masih ya? muda banget. Kira ini masih bocil atau udah sepuh? Ngomongnya bocil kok kayak gimana gitu. Gimana Mbak Tofi? Oh iya. Kemerdekaan menurut kamu itu Oh gimana? menurut ya, kamu ini biasa aja. Kamunya menekan Kamu ini sekali. sampai menekan. Oh iya toh. Ya gimana? Ulangi. Kemerdekaan menurut Anda itu bagaimana? Wah, Kok yuk Anda? sekali. Kemerdekaan rasanya senang banget ya. Kita merayakan ulang tahun negara kita tercinta, NKRI harga mati ya. Kita mengenang dulunya bagaimana perjuangan para pahlawan untuk bisa membebaskan negara ini dari para penjajah. Itu rasanya apa ya, senang aja sih. Dan menurut aku untuk kemerdekaan itu tidak hanya sebuah euforia happy menyanyikan lagu-lagu nasional, tapi bagaimana juga kita sebagai pemuda generasi emas penerus bangsa itu apa kontribusi kita untuk negara ini, untuk membawa nama baik negara ini ke dunia luar gitu. Oke, kamu lah sedih apa senang? Kemerdekaan seneng dong. Oh, merdeka senang ya? Udah merdeka belum tapi? Menurut kamu sih? Aduh kok berat ya. Jawabannya kalau secara ini kan apa ya? Seremonialnya udah ya, perayaannya udah ada gitu. Tapi kalau kita melihat kondisi negara kita ya pasti banyaklah teman-teman yang bilang meskipun kita itu katanya sudah merdeka dalam artian sudah tidak dijajah lagi, nggak perang-perangan gitu ya kayak zaman Perang beneran. Iya, perang beneran maksudnya berperang gitu waktu ngelawan Belanda, Jepang. Nah sekarang kan tapi kondisi kita mungkin kita mengalami penjajahan dalam bentuk lain gitu. Apa tuh? Apa tuh? Penjajahan bentuk lain misalnya setahu ya kondisinya ini saya pengamatanku aja. Itu ya banyak lah pasti teman-teman di sini kalau tanya sebenarnya negara kita ini kalau yang kamu rasakan sudah benar merdeka apa belum sih? Pasti banyak yang bilang belum. Misal kondisi Gitu ya? kemiskinannya masih banyak, tentang perekonomian masih kurang merata kayak gitu kan. Terus banyak isu-isu yang ini kan, yang mana membuat negara kita ya masih saja menjadi negara berkembang gitu sampai saat ini. Berkembang terus kita. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Meskipun kita udah masuk G20 ya. Gitu. Oke, Fit. Kamu udah merdeka belum, Fit? Kalau negaranya sih udah. Negara udah, kalau kamu belum. Ya gimana sih? Dengarkan dulu jawabannya. Pasti loh. Kalau aku yang jawab pasti dia gitu. Lah yo Fit ya. Oh, Fit ya. Ya tetap pelang ya, Fit. Ya udah itu ya udah merdeka negaranya. Tapi kan di zaman sekarang tuh masih ada masih banyak kemiskinan, terus masih juga negara tuh kemajuannya masih terus butuh perkembangan juga. Yang penting udah bebas dari penjajah gitu. Gitu ya. Menurut aku, Buat kamu ya. iya. Menurut Mas Andi gimana? Kapok. Menurut aku ya. Menurut aku ya secara fisik kita merdeka sih. Tapi Tapi di beberapa aspek juga
OTW untuk merdeka. Iya. Tapi memang sih yang harus kita syukuri kan artinya kan apa ya, secara langsung kan tidak ada intervensi dari negara asing untuk negara kita gitu Iya, kan. Artinya kan Benar. di situ udah merdeka gitu kan, di situ kan. Tapi memang ada hal yang harus kita isi dalam kemerdekaan ini yang harusnya gitu kan, apa namanya, jauh seperti harapan yang dilakukan penjajah dulu, para pejuang kita dulu gitu kan. Kalau pejuang kan dulu kan niatnya kan apa ya, mensejahterakan gitu kan. Kalau perang itu kan adalah sebuah bukti yang harus waktu itu dilakukan gitu kan. Tapi pada prinsipnya kan kesejahteraan itu gitu kan. Nah, kesejahteraan ini apakah sudah kita benar-benar mencapai itu? Nah, itulah perjuangan kita saat ini sebagai pemuda. Gitu ya Mbak Tofi ya. Iya betul. Ya, jadi tidak apa namanya, lomba-lomba itu juga arti ini loh, ada maknanya juga loh Mbak Tofi. Oh iya Mas. Iya kan? Iya, Paling nggak kan benar. ketika kita sering mengadakan lomba Agustusan itu kan tidak hanya ya kita mengadakan kompetisi untuk rame-rame kan, tidak kan, kayak gitu kan, Iya. gitu. Nah, kita bicara pemuda nih, apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya untuk apa ya, bahasanya kita sih bahasa otomotifnya mencun up gitu kan, apa ya namanya itu, memperbaikilah gitu agar ya kita semakin bisa mengisi kemerdekaan ini. Apa Pak Tapi? Ah, dari aku dulu. Iya dong. Ya ampun. Sing tua sih. Iya. Ya dari mereka berdua sih iya lebih tuh aku, tapi nek kita antara kamu dan aku Gitu juga di luar jelas. Gak mau kalah dia. Oke. Kemerdekaan ya bagi pemuda, yakni macam-macam sih yang bisa kita lakukan. Mumpung masih muda ya, masih ada kesempatan tentunya dalam mengisi kemerdekaan, memaknai kemerdekaan bagi bangsa ini, yaitu dengan memperbaiki pendidikan kita, kayak gitu. Dimana pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, tapi banyak sekali kan semacam pelatihan, training-training, bahkan sekarang kan dimudahkan dengan online ya, secara virtual yang mungkin jaraknya jauh dari rumah, kita bisa mengikuti secara online, dan juga banyak sekali platform dan juga media yang menyediakan gitu loh. Jadi sekarang itu semudah ini untuk kita memperoleh ilmu, untuk mengasah keterampilan kita, jadi manfaatkan itu dengan baik. Itu yang pertama. Setuju nggak? Setuju dong. Setuju Oke. banget. Gimana apa ya sudut pandang kalian di bidang pendidikan itu dalam memaknai kemerdekaan ini untuk bangsa ini? Gimana Kak? Dalam hal ini sangat fundamental nih pendidikan, Iya, soalnya. pendidikan betul. Karena secara fakta ya, pendidikan di negara ini sangat mahal, ya nggak sih? Betul. Benar. Fakta itu Iya, ya, iya. fakta. Dan meskipun program dari pemerintah wajib belajar 9 tahun ya, masih kan sampai sekarang kan 9 atau berapa sekarang? 12 tahun. 12 ya, 12. Tapi apa ya, masih banyak efek dari pendidikan itu yang pengangguran di mana-mana, untuk mencari pekerjaan juga susah. Bahkan ada yang mungkin kalau kalian pernah baca berita, itu lulusan SMK banyak yang jadi pengangguran kayak gitu. Banyak juga yang S1 kalah sama anak apa SMA SMK. Itu sangat apa ya, ironis sekali ya di sini. Jadi bagaimana memaknai kemerdekaan ini melalui pendidikan itu menurut kalian? Gimana lah? Jadi ketika jadi ini ya apa ya? Jangan ada stigma gitu ya. Iya. Jangan stigma kita belajar tuh malah menyusahkan kita sendiri. Iya, betul sekali. Kalau dari aspek pendidikan ini lah, menurut kamu gimana? Ngomongin soal pendidikan ya, aspek pendidikan, karena backgroundku bukan di pendidikan ya, maksudnya belajar di kayak ilmu pendidikan yang misal fakultas tarbiyah gitu kan, misal mereka lebih ini ya memahami konsepnya situ. Enggak, artinya begini, ketika kamu kuliah nih memaknai, jadi kita bicara pendidikan secara universal, secara umum lah gitu kan. Apakah
kamu mengamati itu udah kita sesuai dengan relnya kita Indonesia itu gitu kan. Dari kamu rasain lah gitu di lingkungan sekitar kamu gitu kan. Oke, pengalamanku ya. Berarti kalau dari temanku sih banyak yang ini, misal jurusan kuliah ya, jurusan kuliah itu nggak sesuai passionnya atau itu pilihan ya memang udah kepepet, cemplung. Dan mungkin karena itu ya dari faktor itu membuat nanti kerjanya juga belum tentu sesuai dengan bidang pendidikannya. Jadi itu juga kan ya dari yang pernah aku dengar kalau di Indonesia itu banyak sekali lah presentasinya, pokoknya presentasinya udah tinggi yang lulusan sarjana kerja nggak sesuai prodi yang dulu ini kuliah. Itu Kamu Bit? Kalau menurut aku, pertanyaannya diulang lagi. Jadi apa namanya pendidikan di Indonesia ini menurut kamu itu, khususnya untuk pemuda-pemuda itu, apakah sudah tepat untuk artinya itu bagaimana kita itu cara pendidikan Indonesia itu untuk ke track yang benar gitu kan? Artinya begini, tadi yang seperti tadi saya baru awalkan depan itu kan, jangan ada stigma itu pendidikan itu menyusahkan kita gitu loh. Apakah menurut kamu itu benar apa salah gitu aja deh? Menurut aku sih kalau pendidikan kalau menyusahkan sih nggak menyusahkan ya, tergantung dari kita sendiri. Cuman kadang itu kita pendidikannya ambilnya di kayak fokusnya di mana dan nanti tidak sesuai dengan pekerjaan yang didapatkan gitu. Karena begini Mbak Tofi ya, apa ya, ketika kita ya kita harus bandingin sih, bicara negara itu kan ada perbandingannya. Iya. Benar. Di luar sana itu, khususnya di Eropa ya, ketika kita tinggal di Eropa dan bahkan di Jepang, Korea itu, untuk sarjana itu sebenarnya minim. Untuk dia ke perguruan tinggi itu kan nggak begitu oriented banget lah ya. Artinya yang mereka bangun itu kan fundamental dasar pendidikannya, pendidikan dasarnya dia kan. Ketika kuliah itu kan udah apa ibaratnya itu udah pilihan gitu kan. Benar. Bisnis kah atau memang dia mau jadi akademisi kah gitu kan. Nah kalau di kita sih masih sebagai apa ya, pendidikan tinggi itu sebagai hanya cap sosial aja, ya nggak sih? Biar dipandang baik aja, lebih tinggi gitu. Iya, biasanya orang yang sekolah tinggi itu orang berpendidikan, kayak disegani gitu loh, strata sosial Strata sosialnya kan. Stratanya lebih tinggi. Iya. Oke, lah ada pertanyaan lah? apa ya? Belum. Belum ada. Oke Pak Produser, ada yang bertanya sama kita? Udah lewat. Oke, terima kasih. Makasih yang udah lewat. Kasihan lewat ya. Kita malam gue dikacangin yang lewat. Iya, mungkin dia ada kegiatan sambil lewat. Ya, kembali lagi kita bicara pendidikan ini. Khususnya pemuda ya, karena apa namanya, ketika kita bicara pemuda itu otomatis kita akan bicara fundamental untuk kemajuan negara itu yang paling dasar ada SDM. Ketika kita bicara SDM pasti bicara pendidikan. Punya nggak Mbak Taufik pengalaman, kan pernah juga kan pertukaran pemuda internasional gitu kan, apa sih mereka sharing ketika kita bicara pemuda? Kalau di Eropa sistem apa ya, mungkin aku bicara sistem pembelajarannya ya, di sana itu tidak seperti ketika kita belajar di Indo. Kalau di Indo, kalau belajar kan harus pakai seragam, harus di dalam kelas yang ada bangkunya, ada kursinya kayak gitu kan. Kalau di sana tuh enggak. Jadi benar-benar waktu kita 4 negara itu benar-benar apa ya Mas ya, kayak santai gitu loh. Bahkan instrukturnya itu cuma pakai celana kolor. Gitu ya? Iya, kayak gitu. Dan aku pun juga pakainya kaos, terus aku pakai sandal jepit. Karena bagi mereka, karena di Eropa kayak jarang ya sandal jepit kayak gitu. Dan juga itu nggak menjadi sebuah pusat perhatian tuh enggak.
itu udah bebas gitu loh. Ya, dan apa ya, kayak di sana kan negara liberal ya, kalau di Eropa kan apa namanya, kamu seperti apa ya sudah itu senyaman kamu kayak gitu. Ya jadi apa ya, lebih ke kalau misalkan dari kitanya pribadi itu belum punya idealis dan jati diri yang kuat, itu gampang goyah. Karena benar-benar dipertaruhkan, dan juga kemandirian yang masih apa ya, masih belum bisa banget gitu, emang gampang goyah. Tapi kalau emang kita udah punya idealis, ya sudah, diriku seperti ini, kamu kalau mau kayak gitu ya silahkan kayak gitu loh. Gitu. Jadi memang kalau desain itu disiapkan untuk kita memilih, ya kan? Nah kalau di kita itu masih ketika kita belajar, kita melakukan sebuah pendidikan, itu adalah kita harus sesuai yang standarnya standarnya masyarakat. Iya, betul sekali. Standar masyarakat. Dan yang paling parah lagi ketika itu bukannya kita mengeparah atau salah, bukan ya. Ada persepsi yang mungkin kurang pas, itu adalah bagaimana kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Itu yang paling kurang pas itu ya. Padahal setiap anak kan memiliki karakter, kepribadian dan passion masing-masing kan. Benar. Bahkan model sekolah yang tadi, yang non formal kayak sekolah alam itu udah sangat banyak di sana ya. Jadi bagaimana anak itu sekolah itu ya dengan passionnya dia, ketika dia sekolah imane suasana kepingin suasana terbuka ya di alam gitu kan. Kan nggak harus di ruangan juga kan, namanya belajar kan. Dan saya juga pernah sempat baca literasi itu, justru yang kebanyakan di sana itu adalah homeschool ya. Iya, bukan sekolah yang formal. Formal itu bukan ya, homeschool ya. Itu memang sih ada plus minusnya, ada. Tapi ya itu lagi, itu ada sebuah pilihan. Gitu. Kemerdekaan adalah pilihan. Gitu. Dan juga ini yang memaknai kemerdekaan tadi nggak hanya soal pendidikan aja ya Mas ya. Betul. Jadi ada banyak hal sih di sini yang kita bahas tuh. Yang selanjutnya itu kita mencintai produk lokal. Ya, siapa nih yang pakai branded? Siapa tuh pakai branded? Ya, itu siapa itu yang pakai branded gitu kan. Nah di sini kita yang para pemuda gini ya, cintailah produk lokal. Bagaimana memasarkan produk-produk lokal, mungkin yang produk-produk apa ya Mas ya, yang sepatu, tas juga. Itu yang apa ya, yang nilainya passion itu kan banyak gitu. Kemudian apa ya, semacam yang unik-unik dari Indonesia, yang menjunjung budaya kita, itu benar-benar harus kita gaungkan keluar supaya kita bisa menjunjung UMKM juga di sini di Indonesia gitu kan. Nah kemudian juga kita harus menghargai tidak hanya dari budaya luar, kayak budaya Eropa, budaya Amerika, tapi juga kita menghargai satu sama lain dari negeri kita. Karena Indonesia kan terdiri macam-macam suku, budaya, karakternya mesti beda ya. Nah, sama orang luar aja kita menghargai, seharusnya sama orang sesama Indonesia pun kita harus saling menghargai, kayak gitu kan. Bineka Tunggal Ika. Iya, betul sekali. Bineka Tunggal Ika. Kan karena beragamnya itu tuh membuat kita punya modal besar sebenarnya untuk memasarkan itu ke luar. Karena kalau di luar kan banyak, mereka negaranya kan kecil-kecil ya. Bisa dihitung lah kayak apa yang menjadi keunikan dari mereka. Tapi kalau dari Indonesia kan banyak sekali kayak gitu loh. Nah itu. Terus juga kita jangan sampai lupa dengan sejarah. Ini susah banget nih bagiku nih. Karena sejarah itu bagiku susah, bagi Mas Andi enggak kayaknya. Dia suka sejarah. Jas merah ya. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya itu. Sejarah, karena mengingat sejarah itu kayak kita akan timbul semangat.
ya timbul semangat. Kemudian ketika tahu perjuangannya begitu berat tuh kita akan nggak mau untuk melepaskan gitu loh. Betul. Ya enggak sih? Tetap mencintai Indonesia kayak gitu. Dan itu merefresh loh. Iya, benar-benar. Merefresh apa namanya? Bagaimana sih dulu pendahulu kita gitu kan berjuang gitu kan. Masa dulu, jadi gini, tidak akan mungkin ada masa depan tanpa ada sejarah. Jadi kuat malam minggu nih. Betul kan? Dan tadi ya kita bicara produk lokal ya. Tapi sekarang itu udah mulai banyak loh untuknya khusus fashion gitu ya Kak. Misalnya sepatu, kemudian tas itu dari produk lokal yang apa make gitu kan. Karena kenapa sebenarnya gitu kan, produk-produk Kak sepatu itu hanya pimpok aja. Katanya orang luar ya, ini penelitian terbaru gitu kan. Orang Eropa sama Timur Tengah itu ketika mau beli sepatu, biasanya dia lihat solnya dulu. Tahu solnya dasarnya itu. Kalau dia made in Indonesia, itu di sana malah mahal. Itu yang standar untuk kayak casual sepatu kantoran gitu kan, itu mahal di sana malahan katanya. Itu malah mereka beli. Dan di Indonesia sekarang juga udah menggunakan itu, meskipun ya namanya nama-nama asing-asing gitu, tapi sebenarnya itu made in Cibaduyut punya itu. Ya, mungkin dari Indonesia tuh membeli nama, dibawa keluar stempel biar dapat nama dari luar gitu kan. Jadi biar kelihatan itu tuh branded gitu loh. Sebenarnya itu produknya kita juga. Dan itulah sebenarnya apa namanya, masyarakat kita lamanya di situ. Ketika itu pakai nama-nama daerah-daerah ini kayak gimana sih gitu kan. Tapi ketika ada nama agak luar sedikit, wow, langsung dibeli kan dari itu. Tapi aku pernah mendapatkan suatu pengakuan ya dari temanku di Asia itu. Salah satu negara itu dia bilang gini, Novi, kalau misalkan kamu berkunjung ke negara Asia di sini gitu kan, jangan beli baju kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Lah kenapa kayak gitu kan? Karena mungkin bagiku kalau di sana kan mungkin produknya lebih bagus ya, karena luar negeri gitu kan. Oh tidak, Tov, kalau saya justru belinya di negara kamu karena jujur kualitasnya lebih bagus di negara kamu. Oh iya, jadi aku merasa bangga dengan Indonesia gitu loh, karena dia sendiri mengakui kalau lebih bagus di negara Indonesia daripada negaranya gitu. Betul. Dan itu kadang orang apa ya, jadi pernah sih dengar statementnya Pak Presiden Jokowi itu kan, kita selalu minder sebagai bangsa. Kita minder gitu kan. Padahal sebenarnya kita top itu kita itu dari berbagai aspek yang saat ini ya kayak semacam produk-produk dalam negeri kita itu luar biasa gitu kan. Meskipun ya katanya itu garmen di luaran sana luar biasa, tapi garmen di kita luar biasa. Karena sebenarnya produk yang apa ya, yang sangat bersaing di dunia belahan sana, benua sana itu dari Indonesia. Meskipun garmennya juga banyak di kawasan kan juga ini kan bertebara juga. Kalian kalau pakai batik malu nggak sih guys? Enggak. Enggak ya? Ya mungkin bagi sebagian orang kadang ada tuh, kayak orang tua masih muda pakai batik. Iya, awalnya sih ya juga ya, awalnya kayak gitu. Tapi pengalamanku ketika kita di Eropa pakai batik tuh, kita jadi pusat perhatian gitu loh. Betul. Pusat perhatian. Dan itu excited banget di sana. Wah, jadi kayak merasa, biasanya kan kita di sini ngeliat turis masuk sini, tapi kayak kita jadi pusat perhatian karena mereka tuh senang sama batik dari Indonesia. Dan itu mahal banget di sana. Iya, betul kayak gitu. Jadi mahal banget. Wah, bagus banget yang dipakai kayak gitu. Keren ya. Karena seninya kelihatan. Seninya dapat banget. Indonesia banyak. Dan apalagi batik di Indonesia, mungkin kita taunya kan itu aja ya, karena di Jawa ya. Padahal di Nusantara tuh batik banyak banget dan berbagai khas warna. Betul. Itu keren banget itu. Itu masih dari segi batik. Iya. Itu belum yang lain-lain gitu kan. Benar. Apalagi ketika kita pakai tas raju gitu ya, yang cewek-cewek itu kan, di sana anggapnya mahal banget tuh. Iya, mungkin bagi kita biasa aja sih, tapi ketika di luar ya jadi pusat perhatian, keren ya gitu loh. Ya kita cukup senang lah, artinya begini, untuk di tahap itu gitu kan, di level itu pemuda-pemuda kita udah ini ya, udah ibaratnya udah bangga gitu kan, udah tidak malu, karena di era tahun tertentu di masa lalu itu kan
orang pakai batik itu dianggap tua. Mudah-mudahan Iya, pasti iya, gitu. Iya, benar. Iya kan? Bener. Tapi dengan era-era sekarang ini rata-rata ketika pakai batik sih ya is okay gitu kan. Sekarang banyak anak muda yang pakai batik loh. Itu. Besok mungkin pakai belangkon kali ya. Semakin berkembang. Tapi belangkon. Iya. Pakai biskap kan. Habis kamu. Dari kamu pakai jari. Ya, iya ya. Tapi ada hal yang ini sih yang ibaratnya ya kita pakai yang simpel tapi elegan gitu, tidak melupakan sejarah dan budaya kita. Gitu. Atau ini sih, menurut aku menggunakan ciri khas Indonesia tradisional tapi kita kemas secara modern. Jadi anak muda tetap mau menggunakannya gitu loh. Jadi nggak Benar. kalau yang dulu kan jarit itu bener-bener apa ya, bukan dibentuk rok semacam itu ya. Dulu enggak ya. Kan jadi Iya, kalau kayak sekarang udah jadi rok. anak-anak muda tuh gede banget sih gitu. Kalau sekarang yang instan, yang simple, nggak ribet kayak gitu. Benar. Kayak dulu kan ini apa termasuk baju batik gitu. Kalau yang cowok tuh kan pakainya celana kain gitu kan. Kalau sekarang kan banyak pakai levis gitu Iya. kan. Iya. Pakai pakaian jeans gitu kan. Ya pakainya sepatu cat gitu kan, itu kan sebenarnya motif-motif sport semi gimana gitu kan, itu lebih ini kan lebih diterima gitu loh, dan nggak kaku, dan kayak batik pun sekarang jenis kayaknya macam-macam kan, gitu kan. Itu keren lah pokoknya. Kalau di Solo Jogja itu, kalau Jogja ada ini ya baju lurik itu ya, Solo juga ada. Solo juga ada ya, itu kan juga sebenarnya khas itu, jadi apa ya? Luar biasa Indonesia itu baju itu ada level kelasnya, iya kan sih? Kalau lurik itu kan level kelas bawah itu ya. Kalau batik kan dulu kan kelas atas itu, tapi kita sekarang semua memakai itu dan keren. Iya. Pak produser ada bergabung sama kita? Kalau enggak kita akhiri. Oke, lewat. Oke, kegiatan kita minggu ini, kemarin kita hari Kamis kita ikutin upacara untuk di OJK ya, ada undangan dari OJK, Jateng dan DIY kita untuk menghadiri upacara. Kemudian itu sih kegiatan kita minggu ini ya. Ini ya, percetakan modul braille. Percetakan modul braille. Udah selesai ya kayaknya ya. Sudah siap ya untuk TOT. Untuk TOT. Kemudian kita persiapan untuk juga TOT tanggal 30-31. Gitu. 30-31 Agustus ya. Ya. Oke, gitu ya. Betul. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini di Inspire Method S, kayak formal banget. Kayak kuliah. Kayak kuliah ya. Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.